Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama gue, kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya, men. Oke guys, jadi sebenarnya ini tuh harusnya udah gue bikin dari beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Karena emang ini udah datangnya udah agak lama, jadi kita tuh bakal nge-review lagi. Nge-review apa kira-kira, cuma kali ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya gue kasih lihat dulu makanan apa yang bakal gue review, tapi kali ini makanannya tuh dari masak gitu, udah direbus, dimasak gitu lah segala macam. Karena ada kesalahan teknis, jadi pokoknya nanti kalian lihat aja ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke guys, jadi tuh sebenarnya ini tuh emang vlog tuh agak-agak mager ya, karena emang ini harusnya dari kemarin gue juga udah bikin, udah gue rendam juga nih. Nah, kesalahan teknisnya itu gue rendam karena kan dia udah lama nih di freezer gitu, takutnya beku kan. Ternyata di dalamnya itu ada mie. Nah, mie-nya itu gak pakai kantong plastik, gak diplastikin lagi, jadi di luar gitu mie. Dan ternyata mie-nya gak beku. Mie kan emang gak bakal beku, jadi mie itu udah kayak apa ya, namanya mie kan kalau kena air pasti langsung ini kan. Nah, ini udah begitu mie-nya, tapi masih enak sih kayak sih, belum mendekati expired juga. Biasanya tuh gue bikin tuh emang kayak mendekati expired atau gimana ya, karena apa ya, gue tuh uh, jujur jujur aja ya, sekarang buat bikin vlog kayak gitu tuh emang agak mager. uh, Waktunya juga emang rada-rada susah juga, makanya sekarang gue lebih banyak kalau ngupload ngupload review-review makanan tuh gue lebih sering di short kan, walaupun nggak sering-sering juga. Jarang ngevlog kayak gini, lebih sering bikin review makanannya tuh di short gitu, karena lebih simple lah, durasinya juga lebih singkat gitu. Dan yang pastinya adalah gue udah kehabisan kata-kata guys. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi pas review kayak gini tuh, karena udah kehabisan kata-kata. Kalau mau voice over juga bingung apa yang mau diomongin. Jadi langsung aja kita lihat apa makanannya. Tara, jadi ini dia guys, gue bakalan nge-review rapoki. Dan jadi ini tuh ada topokinya gitu nih. Ada topoki, ada mie, ramyonnya gitu, ada mozzarella-nya juga nih. Kalau kalian lihat tadi di videonya ada wijen-wijen, iya benar. Nah nih tuh mozzarella-nya tuh. Tuh, mozzarella-nya guys. Ini kita aduk dulu ya. Karena tadi ada saus apa namanya, saus gocharu apa gitu, pokoknya kayak bumbu cabenya gitulah. Jadi ini ramyeon. Nah, ini mie-nya nih tuh. Kan mie ya, otomatis kan nggak beku dong. Nah, tapi kemarin gue sempet rendam kan di air, kok pas gue kok kayak agak lebih tebel gini, apa kemasukan air mungkin ada agak-agak masuk kali airnya gitu ke dalam. Nah, tapi ternyata dalam itu mie-nya tuh juga udah gak berbentuk mie yang padat gitu. Udah berbentuk kayak gini nih. Tuh, karena namanya mie ya, kena air pasti langsung ini dong, langsung lodo kan. Jadi makanya karena gue juga agak mager juga, biasanya kan gue ngomong dulu kan, kasih tahu ini loh mbak yang bakal kita review gitu kan biasanya kan. Kemasannya lah. Nah, ini gue langsung rebus karena takut dalamnya itu tuh hasilnya tuh nggak sama kayak di baru datang gitu. Dan bener aja guys, mie-nya ini tuh udah berantakan, maksudnya nggak berbentuk mie utuh gitu, udah begini, udah kayak orang habis dimasukin air gitu. Ini kayak gini lah pokoknya itu mie-nya. Jadi ya udahlah, bagusnya gue langsung ngerebus kan, langsung nyiapin air gitu, langsung inilah masak lah iniannya, rapokinya, baru bikin video nih kayak gini. Jadi kali ini agak sedikit berbeda, dan dia juga ada odengnya ya guys. Gue pikir tuh odengnya gede, ternyata odengnya potong-potongan gini nih odeng. Kalau kalian lihat ada asap-asap, nah ini baru baru banget matang guys, masih panas. Yuk daripada lama-lama, langsung aja kita makan. Baca doa dulu ya. Nih, kita cobain odengnya dulu deh. Odeng. Panas enggak? Coba kuahnya deh.
Kayaknya sih nggak sesuai ekspektasi ya, kayaknya akhirnya kebanyakan tuh gimana. Ini topoki. Hmm. Kuahnya belum mengental sih guys. Dia belum terlalu berasa. Ini mie-nya nih. Enak cuman kayak sayangnya karena bumbunya belum mengental jadi nggak terlalu berasa. Pedes. Nah, ini pakai mozzarella nih tuh. Topokinya kita pakai mie. Sekarang odeng campur mie-nya guys. Jadi ini tuh harganya segini tuh 15.000 apa berapa gitu. Lengkap juga sih, ada odengnya juga. Mozzarella. Topoki ada berapa ya? Gue nggak ngitung sih tadi guys. Tapi kalau odengnya kecil-kecil gini bentuknya. Untuk potongan kotak-kotak. Susah banget sih odengnya. Tapi odengnya banyak juga sih nih. Enak. Odengnya enak. Dulu guys. Ya, bumbunya emang kurang berasa nih. Bumbunya kurang berasa. Jadi dia itu kayak saus gochujang, tapi saus gochujang itu yang masih bisa dinikmati lah gitu. Maksudnya masih masuk ke lidah gue ya. Karena kan kalau yang sebelumnya itu kan gue pernah juga nih terakhir
makan rapoki atau topoki gitu. Kalau nggak salah bulan Ramadan ya, bulan puasa, antara bulan puasa tahun ini apa tahun 2023 gitu. Pokoknya yang gue makan rapoki, topoki gitulah pokoknya. Nah, bumbu gochujangnya itu tuh bener-bener nyagrek banget ya, maksudnya rasanya agak aneh gitu di lidah gue ya, di lidah gue. Tapi kalau ini nggak terlalu aneh, cuma emang bumbunya tuh nggak berasa. Nih, dia nih. Antara kebanyakan air apa antara bumbunya belum mengental. Kayak sih dua-duanya sih. Tapi nggak pedes sih. Walaupun dia ada kayak bubuk cabai gitu tadi, tapi nggak pedes, nggak terlalu pedes. Makanya kuahnya juga gak bakal gue habisin karena nggak ada, nggak berasa bumbunya. Pas banget guys. Odeng. Mantap. Oke guys, jadi itu dia tadi reviewan. Oke guys, jadi itu dia tadi reviewan gue hari ini. Kita review rapoki. Mohon maaf ya guys kalau ada suara-suara di belakang. Biasalah itu si Ajis. Bisik. Jadi kayak tadi yang gue udah bilang di awal, gak tahu harus apa namanya, udah kehabisan kata-kata ya, udah bingung mau ngomong apa lagi sebenarnya. Walaupun kayak curcol gitu atau cerita-cerita gitu, cuma gue bingung ngerangkai katanya gitu guys. Ini berisik banget ya guys. Habis berisik. Jadi rasanya emang agak kurang berasa bumbunya, kuahnya itu kurang berasa karena mungkin ini kan tadi di cara penyajiannya itu kan, cara masaknya itu kan kita rebus dulu tuh toknya sama odeng sama bumbunya. Nah kalau tok sama odengnya udah empuk dan bumbunya udah sedikit mengental, baru kita masukin ramyonnya. Ramyonnya itu kan mie ya. Nah tapi gak tahu sih kayak bumbunya belum mengental atau gimana, cuma tok sama odeng itu udah empuk guys gitu. Nah jadi bumbunya ini tuh masih belum berasa gitu, nggak berasa bumbunya dan nggak pedas juga. Walaupun tadi gue bilang kan ada kayak gocaru apa sih, pokoknya bubuk cabenya gitulah, tuh nggak pedas guys. Karena emang identiknya gochujang itu kan nggak pedas ya, walaupun pedas cuma pedasnya nggak kayak kita pedas makan cabe mercon atau gitu, nggak kan. Emang gochujang itu rasanya itu lebih ke asem. Nah yang gue maksud nggak cocok di lidah gue itu karena asem, rasa asemnya itu guys. Kayak gue kayak kurang cocok lah gitu di lidah gue, kurang cocok di lidah gue. Makanya gue bilang kan rasanya agak aneh gitu ya, karena emang pertama kali gue cobain itu tteokbokki kalau nggak salah pas bulan Ramadan ya, kalau gue bikin video itu rapoki lah, pokoknya antara dua itulah. Intinya kan bumbunya pasti sama kan, sausnya saus gochujang juga kan. Nah kalau yang gue beli di Oppo Kontok itu enak tuh, bumbunya agak nggak terlalu kental juga sih, cuma emang agak lebih sedikit ya porsinya ya, porsi lebih sedikit. Semana ya, pokoknya segini dah nih, porsinya segini doang nih, 300 ml lah pokoknya KP kalau nggak salah ya, itu dikit lah isinya. Bumbunya juga nggak kurang mengental juga, cuma rasa bumbu saus gochujang itu tuh masih masuk di gue, masih cocok di gue. Kalau yang waktu pertama-tama awal gue beli itu kurang masuk di gue. Antara emang gue nggak bisa cara masaknya atau emang bumbunya emang kurang cocok di gue atau gimana, tapi emang rada-rada aneh gitu loh. Kalau ini masih enak, cuma dia emang nggak berasa bumbunya, jadi masih ada rasa-rasa air. Jujur aja masih ada rasa-rasa airnya gitu. Cuma emang udah diaduk sih tadi, gue udah disambil udah dimasukin di panci tuh sambil gue aduk, cuma emang belum berasa karena belum kental juga bumbunya. Terus udah gitu kan airnya 150 ml ya, udah mana gelas taker airnya itu hilang, nggak ketemu. Gue mau nyari itu, mau pakai itu tadi biar airnya pas gitu, cuma nggak ketemu. Ya udahlah akhirnya gue sesuai feeling aja gimana akhirnya, cuma ternyata kayak kebanyakan juga atau gimana sih, nggak tahu lah. Takutnya kalau kedikitan ntar dia bener-bener nyusut banget dah, itu takutnya jadi keras gitu.
Dan untuk mozzarellanya emang mungkin mozzarella jadi gitu mulur-mulur, tadi kan kalian lihat kan mulur-mulur gitu, lebih mulur dari kalau nggak salah yang sebelumnya juga yang gue makan bulan Ramadan itu tuh pakai mozzarella juga kan. Nah itu mozzarella kalau nggak salah nggak mulur ya guys, kalau ini mulur nih, enak gitu. Pokoknya sampai sini dulu aja videonya. Kalau buat porsi yang segini dengan harga 15.000 apa 12.000 itu menurut gue worth it ya guys, karena dia tuh udah dapet tok, ramyeon, mie-nya gitu, terus dapet wijen, mozzarella, bumbunya itu bumbu saus gochujang sama kayak bumbu cabai gitulah ya guys. Ada 6 apa kalau nggak salah gitulah, tok, ramyeon, bumbu gochujang, mozzarella, apa lagi ya, pokoknya gitulah guys. Menurut gue sih worth it ya. Oh iya, odeng sama odeng atau lagi 6 apa 7 lah pokoknya ini isinya, 6 apa 7, antara 6 dan 7 lah pokoknya, kalian hitung aja sendiri. Ada tok, ada ramyeon, ada odeng, ada saus gochujang, mozzarella, bumbu cabe, wijen, ya 7 musik guys. Ada 7, isinya 7 dengan harga 15.000 12.000 ya worth it lah ya guys. Mungkin kalian yang udah sering makan tteokbokki atau makan rapoki, kalian udah bisa cara masak kayak gimana, mungkin lebih enak lagi daripada yang gue masak kali ini. Gue emang gak tahu kenapa kalau masak tteokbokki atau rapoki tuh kayaknya bumbunya itu tuh, kuahnya itu tuh kurang pas gitu, gak sekental kita beli di luar atau gak seenak yang kita beli di luar gitu. Gak bisa emang kalau buat masak kayak gini, walaupun ada penyajiannya gitu, cuman kayaknya masih salah juga gitu. Oke, ini enak, isinya banyak, odengnya juga banyak walaupun dia potongan kotak-kotak gimana, kotak-kotak kecil gitu, banyak. Toknya itu kalau nggak salah isinya 6 ya, 6. Mie-nya juga bukan mie yang tipis, tapi dia mie yang agak lebar-lebar gitu ya, pokoknya enak. Cuma karena udah kerendam kemarin, karena beku dari freezer terus gue rendam, terus jadi berantakan gitu mie-nya. Cuma masih enak sih guys, cuma mie-nya masih enak, cuma rasa bumbunya aja yang nggak berasa bumbu gitu. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Mungkin nextnya gue nggak tahu bakal review apa lagi, atau ada vlog ke mana, atau vlog perjalanan ke kampus lagi atau gimana. Pokoknya tungguin aja ya guys. Kalaupun ada review makanan lagi, itu bakalan gue tayangin di short ya. Kalaupun belum ada vlog kayak gini, itu bakal ada di short, maka kalian pantengin terus channel YouTube gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.